warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Gresalda dengan NIM C1B0191160 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Di video hari ini saya akan membahas mengenai pajak penghasilan. Pajak penghasilan biasa disebut dengan pajak penghasilan pasal 25 atau pajak penghasilan 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut dari mulai Undang-Undang Nomor 7 dan tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 dan tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 dan tahun 2000, serta terakhir Undang-Undang Nomor 36 dan tahun 2008. Sedangkan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Selanjutnya, subjek pajak. Yang pertama, subjek pajak pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. Yang ketiga, subjek pajak badan, yakni badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Yang kelima, bentuk usaha tetap atau BUT, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan di Indonesia. Selanjutnya, objek pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menentukan penghasilan sebagai objek pajak. Arti penghasilan objek pajak bagi wajib pajak dalam negeri: yang pertama, setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk: yang pertama, penghasilan atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diterima atau gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, pensiun, dan lain. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau penghasilan harta kecuali yang ditetapkan oleh Menke. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang keenam, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi termasuk dividen yang diterima WP orang pribadi dikenakan pajak penghasilan final pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 maksimal 10%. Yang kedelapan, royalti. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kesepuluh, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang kesebelas, keuntungan karena pembebasan utang. Yang kedua belas, selisih revaluasi aktiva tetap. Yang ke-13, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Ke-14, premi asuransi. Yang ke-15, iuran yang diterima wajib pajak sebagai anggota perkumpulan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16, bunga obligasi. Yang ke-17, surplus Bank Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, arti penghasilan objek pajak bagi wajib pajak luar negeri. Penghasilan terbatas pada penghasilan yang bersumber dari Indonesia, di samping juga terbatas penghasilannya yang dibayarkan atau terhutang oleh: yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, penyelenggara kegiatan. Yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT. Yang keempat, perwakilan perusahaan luar negeri dengan penghasilan dalam bentuk sebagai berikut: dividen, bunga, royalti, imbalan, hadiah, pensiun, dan lain-lain. Yang ketiga, arti penghasilan objek pajak bagi wajib pajak BUT.
penghasilan ditunjuk sebagai objek pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak. Bentuk usaha tetap. Yang pertama, bantuan atau sumbangan. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan sederajat, badan keagamaan sosial pengusaha kecil, koperasi yang ditetapkan Menke. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham. Yang keempat, pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural. Yang kelima, pembayaran dari asuransi kepada orang pribadi. Yang keenam, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Yang ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menke. Yang kedelapan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Yang kesembilan, bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana reksadana. Yang kesepuluh, penghasilan diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura yang menjalankan usahanya di Indonesia. Yang ke-11, perusahaan kecil menengah yang ditetapkan oleh Menke dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Baiklah, sekian video presentasi saya hari ini. Bila ada kekurangan kata atau salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.